Malam itu, aku berdiri di depan cermin, menatap wajah yang dulu selalu tersenyum untuk seseorang yang kini menghancurkanku. Suamiku, pria yang dulu bersumpah akan menjagaku sampai akhir, ternyata berselingkuh bukan dengan wanita asing, tapi dengan sahabatku sendiri. Dunia runtuh, hatiku remuk, tapi aku tidak menangis lama. Karena malam itu juga, aku berjanji, mereka berdua akan menyesal, bukan karena aku berteriak, tapi karena aku tersenyum saat menghancurkan segalanya. Mereka pikir aku akan menyerah, tapi mereka lupa, aku bukan wanita yang mudah dikalahkan. Selamat datang di Gemiteling, tempat di mana setiap air mata berubah jadi kekuatan, dan setiap luka menjadi cerita. Mari kita mulai. Malam itu hujan turun tanpa ampun. Suara petir seolah menertawakan kebodohanku yang masih percaya pada cinta suami sendiri. Arga bilang, ia lembur di kantor. Tapi entah mengapa, ada dorongan aneh yang membuatku membuka ponselnya yang tertinggal di meja makan. Dan di sanalah semuanya hancur. Satu notifikasi masuk, sebuah pesan dari nama yang tak asing di mataku, Clara. Sahabat yang selama ini kupeluk saat aku sedih, ternyata memeluk suamiku di belakangku. Tanganku bergetar, mataku menatap foto yang tak seharusnya kulihat. Arga dan Clara berpelukan di lobi hotel. Senyum mereka seperti ejekan yang menamparkan wajahku berkali-kali. Seketika dadaku sesak, tapi air mata itu tak keluar. Entah mengapa, justru ada ketenangan dingin yang menyelimutiku. Saat itu aku sadar, aku tidak boleh marah sekarang. Bukan malam ini. Aku harus diam untuk bisa menghancurkan mereka nanti. Aku duduk di lantai ruang tamu, menatap foto pernikahanku di dinding. Teringat sumpah Arga yang dulu menggenggam tanganku di depan altar, menjanjikan setia hingga mati. Lucu ya, sumpah itu ternyata cuma kalimat manis tanpa makna. Namun di tengah rasa sakit, ada satu hal yang membuatku kuat, harga diriku. Aku tidak akan menjerit, tidak akan merengek meminta penjelasan. Aku akan membuat mereka berlutut tanpa aku perlu menyentuh mereka. Malam itu juga, aku mulai menulis di buku kecil, buku yang kelak menjadi saksi dari setiap langkah balas dendamku. Langkah 1, tulisku dengan tinta hitam, kumpulkan bukti tanpa ada yang sadar. Aku mulai menyusun rencana, seperti pemain catur yang tahu kapan harus diam dan kapan harus menyerang. Karena balas dendam sejati bukan dilakukan dengan amarah, tapi dengan perhitungan yang tenang dan kejam. Dan saat kulihat ponsel Arga kembali menyala dengan pesan dari Clara bertuliskan, "Aku rindu kamu, sayang," bibirku tersenyum samar. "Baiklah, Clara," bisikku pelan. "Kau sudah menyalakan api. Sekarang, biarkan aku yang menentukan siapa yang akan terbakar lebih dulu." Pagi berikutnya aku bangun lebih awal, menyapu sisa-sisa malam yang membuat tidurku kelam. Di depan cermin aku merapikan rambut, mengoles lipstik tipis, lalu tersenyum pada dirinya sendiri, senyum yang akan kutunjukkan pada Arga sepanjang hari. Di meja makan, aku buatkan sarapan favoritnya, menaruh cangkir kopi hangat dengan sapaan manis. Semua gerakanku tampak tulus, sampai tak ada yang curiga bahwa aku sedang menari di atas bara yang sama yang mereka nyalakan. Aku mulai mengamati rutinitas Arga seperti detektif yang teliti. Percakapan singkatnya, telepon-telepon singkat yang ia angkat di pojok ruang kerja, serta jejak transaksi yang muncul di rekening bersama. Tanpa memperlihatkan rasa curiga, aku membuka lembaran-lembaran kecil yang selama ini kuduga tidak penting, tanda terima hotel, riwayat pesan, hingga nama-nama yang sering muncul di ponselnya. Semua kubiarkan mengalir masuk ke dalam buku catatanku, bukti yang akan kujadikan saksi, bukan hanya emosiku semata. Di luar, kujalin hubungan baru yang tampak biasa, aku membaca ulang pesan Clara, lalu pura-pura mengeluh pada sahabat lain tentang pertemanan yang mulai renggang. Aku menumpahkan sedikit kepedihan di depan orang yang tepat, orang yang bisa kuandalkan untuk menarik benang informasi. Tanpa mengumbar tuduhan, aku memancing percakapan sehingga orang lain yang tak tahu apa-apa mulai bicara dan tak sengaja membuka celah-celah kecil tentang kehidupan Clara di luar hubungan terlarang itu.
Semuanya kulakukan dengan sabar. Aku temui pengacara lama yang pernah membantu ibuku, menanyakan tentang prosedur hukum, tanpa menunjukkan niat balas dendam. Aku bertemu seorang mantan kolega yang bekerja di perusahaan tempat Clara sering menyebut nama kliennya, sambil tersenyum menawan. Setiap senyumku adalah topeng, setiap tawa adalah jebakan yang disiapkan. Mereka yang melihatku hanya melihat istri yang diperlakukan baik, padahal aku sedang menyiapkan badai yang tak terlihat. Di malam hari, saat Arga pulang dengan bau parfum lain menempel di jasnya, aku sambut dengan sapaan hangat dan ciuman singkat. Di dalam hatiku, rencana itu makin matang. Aku tahu satu hal, kemenanganku bukan soal membuat mereka menderita seketika, melainkan membuat mereka menjatuhkan diri sendiri melalui keserakahan dan kelengahan mereka. Aku menutup malam dengan menulis, langkah 2, buat mereka percaya bahwa aku tak lagi melihat apa-apa. Hari-hari berikutnya kulalui dengan kesabaran yang bahkan membuatku kagum pada diriku sendiri. Aku mulai mengatur pertemuan dengan Clara, seolah aku hanya ingin kembali memperbaiki pertemanan yang mulai renggang. Ia menyambutku dengan wajah polos, seperti tak pernah menyentuh sesuatu yang bukan miliknya. Aku duduk di hadapannya sambil tersenyum lembut, menahan semua rasa muak di dada. Aku merasa rumah tanggaku mulai hambar, "Kla," kataku lirih. Ia menatapku, pura-pura iba, padahal aku bisa melihat kepuasan kecil di matanya. Clara memelukku dengan manis, memberi nasihat kosong yang membuat darahku mendidih. "Mungkin Arga cuma butuh ruang, Nat. Jangan terlalu curiga," katanya dengan nada tenang, seperti wanita suci yang tak punya dosa. Aku hanya tersenyum, mengusap air mata yang sengaja kuteteskan di pundaknya. Dalam hati aku berkata, "Kau hebat berpura-pura, Clara. Tapi aku lebih hebat darimu." Ia tak tahu, setiap kata yang keluar dari mulutnya sedang kucatat dengan rapi dalam pikiranku, sebagai bahan untuk membuatnya terlena lebih dalam. Setelah pertemuan itu, aku memastikan Clara semakin yakin bahwa aku wanita lemah yang mudah dibodohi. Aku kirim pesan-pesan ringan padanya, menanyakan kabar, bahkan sesekali meminta saran tentang bagaimana membuat Arga bahagia. Semua itu hanya jebakan halus agar ia merasa di atas angin. Aku ingin ia berpikir bahwa aku benar-benar tak tahu apa-apa, bahwa aku hanyalah istri yang tersesat dalam kepolosan. Dan saat keyakinan itu mengakar kuat, barulah aku bisa menarik tanah di bawah kakinya. Sementara itu, Arga juga mulai tampak nyaman dengan sikapku yang lembut. Ia pulang lebih sering, kadang membawa bunga, kadang hanya senyum. Ia pikir aku sudah pasrah, ia pikir aku sudah menerima semuanya. Aku biarkan ia menikmati kebohongan itu. Karena semakin tinggi mereka melangkah dengan percaya diri, semakin keras nanti mereka jatuh. Aku tak butuh kekerasan, tak butuh amarah. Aku hanya butuh kesabaran dan waktu yang tepat. Malam itu, aku menulis kembali di buku kecilku. Langkah 3, buat mereka merasa aman. Karena orang yang merasa aman, adalah orang yang paling mudah dihancurkan. Dan saat aku menutup buku itu, aku tahu satu hal, permainan ini baru saja dimulai, dan aku sedang memegang semua kartunya. Malam itu aku menemukan sesuatu yang membuat darahku berdesir dingin. Laptop Arga terbuka di meja kerja, layarnya menampilkan serangkaian email dengan nama Clara di bagian penerima. Aku membaca pelan, setiap baris terasa seperti pisau yang menusuk tanpa ampun. Mereka sedang merencanakan pernikahan diam-diam di luar negeri. Bulan depan, di Bali, di tempat yang dulu aku dan Arga impikan untuk bulan madu, namun tak pernah sempat kami kunjungi. Ironis, bukan? Impian yang dulu kubangun bersama, kini mereka rampas untuk melegalkan pengkhianatan mereka. Aku menatap layar itu lama. Tidak ada air mata kali ini. Hanya senyum tipis yang muncul perlahan di bibirku. "Jadi kalian mau menikah di tempat yang dulu aku pilih?" Bisikku pelan. "Baiklah, aku akan pastikan hari itu menjadi hari yang tak akan pernah kalian lupakan." Aku menutup laptop perlahan, lalu menyiapkan langkah selanjutnya. Aku tahu aku tak boleh gegabah.
Balas dendam yang manis harus disajikan dengan tenang, bukan dalam amarah, tapi dalam perhitungan. Keesokan harinya, aku pura-pura membantu Arga bersiap untuk perjalanan dinas. Aku menyiapkan pakaian, mengemas koper, bahkan menaruh dasi kesukaannya di bagian paling atas. Tatapannya sempat ragu, mungkin ia merasa bersalah melihatku begitu tenang. Tapi aku hanya tersenyum, memegang tangannya, dan berkata, "Hati-hati, ya. Aku percaya padamu." Kalimat itu membuatnya terdiam, seperti anak kecil yang ketahuan berbohong tapi tetap pura-pura berani. Ia mencium keningku sebelum pergi, dan aku membalasnya dengan senyum paling tulus, senyum yang akan menghantui hidupnya nanti. Di hari yang sama, aku menemui sahabatku, Farah, seorang jurnalis yang pernah bekerja di media besar. Aku memberinya sedikit potongan informasi, foto, dan rencana pernikahan rahasia itu. "Aku tak butuh kau menjatuhkan mereka, Ra," kataku pelan, "aku hanya ingin semua orang tahu siapa sebenarnya mereka." Farah menatapku lama, tahu bahwa di balik ketenangan wajahku, ada badai besar yang sedang menunggu waktu untuk meledak. Malamnya, aku menulis kembali di buku kecilku, dengan tulisan lebih tegas dari sebelumnya. Langkah 4, biarkan mereka merayakan kebohongan, sementara aku menyiapkan kebenaran untuk disiarkan pada hari yang sama. Aku menutup buku itu dan menatap langit malam dari jendela. Nikmatilah kebahagiaanmu selagi bisa, Arga. Karena di hari pernikahanmu nanti, dunia akan melihat siapa kalian sebenarnya. Seminggu setelah aku mengetahui rencana pernikahan mereka, sesuatu yang tak kuduga terjadi. Seorang pria paruh baya datang ke butikku, wajahnya tampak gugup, tapi pandangannya tajam. Ia memperkenalkan diri sebagai mantan rekan kerja Clara di perusahaan lamanya. Katanya, ia tahu bahwa aku istri Arga, dan punya sesuatu yang mungkin ingin ku dengar. Aku menatapnya penuh waspada, tapi ketika ia menunjukkan sebuah berkas fotokopi data karyawan lama, aku tahu ini bukan kunjungan biasa. Di dalamnya, tertulis nama Clara dengan identitas palsu, lengkap dengan tanda tangan palsu dan catatan tentang dugaan penipuan proyek. Aku mendengarkan cerita itu tanpa berkedip. Ternyata, bertahun-tahun lalu Clara pernah hampir dipecat karena memalsukan data tender untuk memenangkan proyek pribadi. Namun kasus itu tidak pernah sampai ke pengadilan karena seseorang menutupi semuanya, dan orang itu, ternyata, adalah Arga. Saat mendengar nama suamiku disebut, jantungku berdegup pelan tapi tajam. Jadi bukan hanya hatiku yang ia korbankan, tapi juga integritasnya sendiri, demi wanita yang menipuku 2 kali, sebagai sahabat dan sebagai istri orang. Aku berterima kasih kepada pria itu dan menyalin semua dokumen yang dibawanya. Setelah ia pergi, aku menatap berkas-berkas itu lama, lalu tersenyum dingin. "Clara, kau pikir kau sempurna. Tapi bahkan kepalsuan seindah dirimu, tetaplah kebohongan." Malam itu aku duduk di ruang kerjaku, menata semua bukti, dari foto, rekaman, hingga dokumen lama yang kini membentuk satu pola besar. Semua yang dulu tampak acak kini saling terhubung. Pengkhianatan, kebohongan, dan keserakahan. Hari-hari berikutnya, aku mulai beraksi lebih halus. Aku menghubungi pengacara temanku, lalu mengatur agar dokumen tersebut bisa, secara kebetulan, sampai di tangan orang-orang penting yang akan hadir di acara pernikahan Clara dan Arga. Bukan dalam bentuk ancaman, tapi dengan cara yang membuat mereka curiga dan mulai menggali sendiri. Aku tak perlu bicara apapun. Aku hanya menyalakan api kecil, dan membiarkan mereka yang meniupnya hingga membesar. Di akhir malam, aku menulis kembali di buku kecilku. Langkah 5, buka topengnya. Biarkan dunia tahu siapa dia sebenarnya. Aku memandang keluar jendela, ke arah langit yang perlahan gelap. "Kalian ingin menikah di bawah cahaya megah," bisikku lirih. "Maka biarkan aku menyiapkan bayangan yang akan menutupi cahaya itu." Aku mulai memainkan peran istri yang tulus pada panggung publik, mengumbar kata-kata lapang dada seolah siap melepaskan. Pada kenyataannya, aku sedang menyiapkan dokumen yang akan membuat keduanya lengah.
Dengan bantuan pengacara lama yang kuminta menjaga rahasia, kubuat rancangan surat cerai yang terlihat seperti inisiatif dari diriku sendiri, selembar dokumen yang menyatakan aku bersedia bercerai demi ketenangan bersama, disertai klausul kecil yang hanya akan aktif bila pernikahan baru dilangsungkan sebelum tanggal tertentu. Klausul itu sederhana tapi mematikan, aset bersama akan tetap menjadi hak istri sah selama masa tenggang belum dilampaui. Saat menyerahkan draft itu, aku pura-pura ragu, berlinang air mata ketika membicarakan masa depan yang harus kulepaskan. Arga yang terlampau percaya pada kebebasan barunya, menandatangani tanpa membaca detil. Clara, yang kini menganggap diriku sebagai hambatan yang akan sirna, bahkan tak menyangka ada jebakan hukum di balik keikhlasanku, ia terlalu sibuk memikirkan gaun dan tamu istimewa. Mereka merayakan kemenangan, sedangkan aku menuliskan setiap tanda tangan mereka dalam buku kecilku seperti daftar nama yang akan segera kugoreskan. Di balik senyum manis pada tamu-tamu yang datang ke rumah, aku mengirimkan salinan kontrak-kontrak lama ke bagian legal perusahaan tempat Arga biasa menandatangani kerja sama. Aku membuat hubungan yang seolah kebetulan, pengacara temanku mengirimkan pemberitahuan anonim tentang potensi konflik kepentingan yang melibatkan nama Clara. Percaya atau tidak, mereka mulai memperhatikan kontrak ditunda, deal-deal yang hampir rampung dibekukan. Arga mulai panik, tapi ia masih berharap cinta barunya bisa menambal semuanya. Semuanya berjalan seperti yang kuinginkan, mereka semakin terburu-buru mendesain pernikahan, mencoba mempercepat tanggal karena takut rencana mereka bocor. Dan di saat itulah, jebakan hukum yang kutanam mulai bekerja. Ketika keduanya memutuskan untuk menikah lebih awal, klausul dari surat cerai yang kubuat menyala, mewujudkan apa yang kusisipkan, aset besar yang selama ini mereka anggap aman kini menjadi rumit secara hukum. Bukan hanya reputasi yang runtuh, kini urusan harta dan rumah tangga mereka terancam patah di tangan mereka sendiri. Malam itu aku menulis satu kalimat di buku kecilku, lebih pendek namun penuh arti, langkah 6, biarkan ketamakan mereka yang mengikat diri dalam jerat hukum. Aku menyiram teh, duduk di teras, dan memandang lampu-lampu kota yang berkedip. Ada kepuasan dingin yang mengalir, bukan kegembiraan murahan, tapi rasa tenang dari wanita yang tahu bagaimana mengembalikan harga dirinya bukan dengan jeritan, melainkan dengan kecerdikan yang tak terlihat. Hari itu akhirnya tiba. Pagi di Bali tampak sempurna, langit biru cerah, angin lembut berhembus membawa aroma laut. Clara berjalan anggun dengan gaun putih mewah berhiaskan permata, sementara Arga berdiri gagah di altar, menatapnya penuh cinta palsu. Semua undangan penting hadir, dari pengusaha ternama hingga wartawan gaya hidup. Musik lembut mengalun, kamera berputar merekam senyum mereka yang pura-pura bahagia. Tak ada satupun yang tahu bahwa di balik semua kemewahan itu, badai besar sedang menunggu untuk menghancurkan segalanya. Aku tak hadir secara fisik di sana. Tapi setiap detik dari acara itu dapat kulihat lewat siaran langsung di media yang mereka sendiri sebar ke publik. Aku duduk di ruang tamuku, mengenakan gaun sederhana, secangkir teh hangat di tangan kanan, dan sebuah remote kecil di tangan kiri. Senyumku mengembang, bukan karena kebahagiaan mereka, melainkan karena aku tahu apa yang akan terjadi sebentar lagi. Semua sudah kuatur, waktu, urutan acara, bahkan momen ketika kebenaran akan muncul di hadapan semua orang. Ketika pendeta mulai membacakan sumpah pernikahan, layar besar di belakang panggung tiba-tiba berkedip. Musik berhenti, suasana seketika sunyi. Beberapa tamu menoleh ke arah layar, bingung. Dan saat itu, video mulai berjalan, rekaman wajah Clara dan Arga di kamar hotel, saling berbisik dengan suara yang begitu jelas. Semua bukti yang kukumpulkan selama ini terpampang di hadapan ratusan pasang mata. Tamu-tamu menahan napas, sebagian menjerit, sebagian lagi mengeluarkan ponsel untuk merekam. Dalam hitungan detik, pesta yang megah berubah menjadi arena kehancuran. Clara menatap layar itu dengan wajah pucat, tangannya gemetar memegang buket bunga. Arga mencoba menutupi layar, berteriak memanggil panitia, tapi semuanya sudah terlambat.
Petugas media langsung mengunggah rekaman itu ke internet, dan kabar perselingkuhan mereka menyebar seperti api dalam jerami kering. Aku menatap dari kejauhan, dari balik layar laptop, sambil menarik napas panjang. Tak ada teriakan dari bibirku, hanya keheningan yang dalam, keheningan milik pemenang. Ketika video berakhir, suasana di sana berubah kacau. Tamu-tamu berhamburan, pendeta meninggalkan altar, dan wartawan berlari keluar untuk mengirim berita. Arga berdiri kaku, menatap Clara dengan amarah dan kebingungan yang bercampur. Clara menangis, mencoba menjelaskan, tapi semua suaranya tenggelam dalam ejekan tamu-tamu yang tersisa. Dan di ruangan sunyi rumahku, aku menulis di buku kecilku. Langkah 7, buka panggungnya, biarkan semua orang menonton akhir dari sandiwara mereka. Lalu aku menutup buku itu perlahan, sambil berkata pada diri sendiri, selamat menempuh hidup baru, kalian berdua, di dunia yang kini tahu siapa kalian sebenarnya. Berita itu menyebar lebih cepat dari yang kubayangkan. Dalam hitungan jam, seluruh media sosial dipenuhi video pengkhianatan Arga dan Clara. Nama mereka menjadi trending topik di mana-mana, bukan karena cinta yang mereka agung-agungkan, tapi karena aib yang mereka pertontonkan di hari paling mereka banggakan. Semua yang dulu mereka bangun dengan senyum palsu kini runtuh di depan publik. Tak ada tempat bersembunyi, tak ada alasan yang bisa membenarkan. Dunia kini tahu wajah asli mereka. Arga mencoba menutupi dengan alasan bahwa video itu hasil rekayasa, tapi bukti-bukti lain sudah tersebar, bukti yang kupersiapkan dengan teliti, lengkap dengan tanggal, lokasi, dan saksi yang tak bisa dibantah. Satu persatu rekan bisnisnya menarik diri. Beberapa kontrak kerja dibatalkan, saham perusahaannya anjlok, dan investor menuntut klarifikasi yang tak pernah bisa ia berikan. Arga kehilangan pijakan, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia mencicipi rasa takut yang nyata, kehilangan segalanya, bukan karena musuh di luar, tapi karena dosa yang ia rawat sendiri. Clara pun tak kalah hancur. Ia kehilangan klien, reputasinya sebagai wanita profesional lenyap begitu saja. Teleponnya dibanjiri hujatan, komentar keji, dan ejekan dari mereka yang dulu memujinya. Ia tak keluar rumah berhari-hari. Sementara wajahnya yang dulu penuh percaya diri kini tampak kusut, sembab, dan kehilangan cahaya. Aku tak merasa kasihan, bukan karena aku tak punya hati, tapi karena mereka berdua telah mengubur hatiku terlebih dahulu. Kini, mereka hanya menuai apa yang mereka tanam. Sementara itu, aku hidup dalam ketenangan yang nyaris aneh. Tidak ada lagi tangis, tidak ada amarah. Aku bangun setiap pagi, menyeduh kopi, dan membuka toko kecilku yang kini ramai pelanggan. Aku menyibukkan diri dengan hal-hal sederhana, menata bunga, menulis pesanan, atau sekadar duduk memandangi langit sore. Di tengah ketenangan itu, ada kepuasan diam yang tumbuh perlahan, kepuasan seorang wanita yang akhirnya menang, bukan karena membalas dengan tangan, tapi dengan kecerdikan dan kesabaran. Malam itu aku menulis di buku kecilku. Langkah 8, diam, dan biarkan dunia yang menghukum mereka. Aku menatap tulisan itu lama, lalu tersenyum kecil. Kadang, balas dendam paling indah bukan tentang membuat mereka berteriak kesakitan, tapi melihat mereka hancur oleh tangan mereka sendiri, sementara aku, sang korban, berjalan pergi dengan kepala tegak dan hati yang sudah tenang. Hari demi hari berlalu, dan kehancuran itu kian nyata. Arga kini bukan lagi pria berwibawa seperti dulu. Rambutnya acak-acakan, wajahnya kusam, dan tatapan matanya kosong setiap kali menatap layar ponsel yang tak berhenti bergetar karena notifikasi berita dan pesan ancaman. Ia kehilangan hampir segalanya, pekerjaan, reputasi, bahkan kepercayaan dari keluarganya sendiri. Orang tuanya menolak bicara dengannya, malu karena anaknya terlibat skandal memalukan yang diketahui seluruh kota. Suatu sore, tanpa kuduga, Arga datang ke tokoku. Tubuhnya tampak kurus, bajunya kusut, dan mata itu, mata yang dulu penuh kesombongan, kini tampak memohon. Nadia, katanya pelan, suaranya serak. Aku hanya berdiri diam di balik meja kasir,
menatapnya tanpa ekspresi. Aku minta maaf, aku bodoh, aku terjebak. Tolong, beri aku kesempatan untuk menebus semua ini. Aku menarik napas panjang, mencoba menahan emosi yang kembali bergolak. Menebus, tanyaku lirih. Arga, kau bukan hanya menghancurkan rumah tangga kita. Kau menghancurkan rasa percaya yang kubangun dengan sepenuh hati. Dan sayangnya, tidak ada yang bisa menebus itu, bahkan dengan 1000 permintaan maaf. Sementara itu, Clara juga mulai menunjukkan sisi rapuhnya. Dari kabar yang kudengar, ia tak keluar rumah selama berminggu-minggu. Beberapa teman dekatnya menceritakan bahwa Clara mengalami serangan panik setiap kali mendengar dering telepon. Ia kehilangan pekerjaan, ditinggalkan rekan, dan bahkan keluarganya menolak bicara dengannya. Ia mencoba menghubungiku lewat pesan panjang yang berisi penyesalan dan air mata, tapi aku hanya membaca tanpa menjawab. Karena dalam diamku, ada pembelajaran yang harus mereka rasakan sendiri. Malam itu, aku duduk di teras dengan secangkir teh hangat, memandangi bintang yang tampak jauh tapi tenang. Di buku kecilku, aku menulis, "Langkah 9, biarkan mereka hidup dengan rasa bersalahnya." Aku tersenyum samar, karena kadang, keheningan adalah bentuk hukuman paling menyakitkan bagi mereka yang dulu berteriak penuh kebohongan. Kini, aku tak lagi marah, aku hanya menunggu takdir menyelesaikan sisanya dengan caranya sendiri. Arga datang lagi, kali ini bukan dengan penyesalan, tapi dengan tekad yang nyaris gila. Ia berdiri di depan rumahku di bawah hujan, menggenggam sekotak cincin lama, cincin pernikahan kami dulu. "Aku akan memperbaiki semuanya, Nadia," katanya dengan suara bergetar. "Aku akan meninggalkan Clara, aku akan membangun semuanya dari awal, bersamamu." Aku hanya menatapnya lama. Hujan menetes di wajahnya, entah itu air mata atau sekadar sisa dari cuaca yang muram malam itu. "Arga," kataku akhirnya, "kau tidak bisa memperbaiki sesuatu yang sudah hancur menjadi debu. Cinta kita mati bukan karena waktu, tapi karena kau sendiri yang membunuhnya." Kalimat itu menamparnya lebih keras daripada apapun. Ia tertunduk, dan aku pun menutup pintu, kali ini, untuk selamanya. Clara di sisi lain semakin tak terkendali. Tekanan dari publik membuatnya depresi, dan rasa bersalah membuat pikirannya semakin kacau. Ia menulis status aneh di media sosial, seolah ingin mengakhiri semuanya. Banyak yang menganggapnya hanya drama, tapi aku tahu betapa rapuhnya dia sebenarnya. Malam itu, aku menerima pesan terakhir darinya. "Kau menang, Nat." Aku menyerah. Tapi percayalah, tidak ada satupun di antara kita yang benar-benar bahagia setelah ini. Aku membaca pesan itu berkali-kali, mencoba merasakan sesuatu, marah, sedih, atau simpati, tapi yang kurasakan hanyalah kosong. Mungkin karena semuanya sudah terlampau hancur untuk bisa diperbaiki. Keesokan harinya, berita tentang Clara muncul di layar televisi. Ia ditemukan pingsan di apartemennya setelah menenggak obat tidur dalam jumlah banyak. Ia selamat, tapi keadaannya kritis. Dunia kembali menyorot kisah mereka, dan untuk pertama kalinya, publik berbalik bersimpati padanya. Aku hanya menatap layar, tanpa ekspresi. Tak ada kemenangan yang benar-benar manis jika dibayar dengan nyawa seseorang. Malam itu aku menulis di buku kecilku. Langkah 10, akhiri permainan sebelum semuanya berubah jadi penyesalan. Aku menutup buku itu perlahan, dan menatap keluar jendela. Balas dendamku berhasil, tapi mengapa hatiku justru terasa sepi? Mungkin karena akhirnya aku menyadari, tidak ada yang benar-benar menang dalam perang yang lahir dari pengkhianatan. Hari-hari setelah kejadian itu terasa aneh. Tidak ada lagi notifikasi berita tentang Arga dan Clara, tidak ada lagi gosip yang menyinggung namaku. Semuanya perlahan mereda, seperti badai yang akhirnya lelah menghantam. Tapi di dalam diriku, ada sesuatu yang justru terasa kosong. Aku berhasil menghancurkan mereka, ya, tapi mengapa hatiku tidak merasa lega seperti yang kubayangkan dulu? Setiap malam aku terjaga, mendengarkan suara detak jam yang terasa begitu lambat. Di kepala,
bayangan Arga dan Clara terus berputar, bukan sebagai musuh, tapi sebagai manusia yang pernah menjadi bagian dari hidupku. Aku benci mengakuinya, tapi mungkin bagian kecil di dalam diriku masih menyisakan sedikit empati untuk mereka. Suatu pagi, aku menerima kabar dari rumah sakit. Clara sudah sadar. Ia meminta untuk menemuiku. Butuh waktu lama bagiku untuk memutuskan, tapi akhirnya aku datang. Di ruangan itu, Clara tampak rapuh. Rambutnya acak-acakan, kulitnya pucat, dan matanya bengkak karena terlalu banyak menangis. Ketika melihatku, ia tersenyum samar. Kau menang, Nat, suaranya lemah, tapi aku harap kau juga menemukan bahagiamu sendiri. Aku tak menjawab, aku hanya duduk di kursi samping tempat tidurnya, diam, membiarkan keheningan berbicara lebih banyak dari kata-kata. Untuk pertama kalinya, aku tidak melihatnya sebagai pelakor, tapi sebagai wanita yang juga tersesat dalam cinta yang salah. Beberapa hari kemudian, aku bertemu Arga di pengadilan, bukan untuk berdamai, tapi untuk menyelesaikan semuanya secara hukum. Ia menatapku lama sebelum menandatangani berkas perceraian. Terima kasih, katanya pelan. Aku sempat terkejut, tapi kemudian aku mengerti maksudnya. Mungkin ia berterima kasih karena akhirnya aku membebaskannya dari rasa bersalah yang menghantuinya. Kami berpisah tanpa amarah, tanpa sumpah serapah, hanya dengan keheningan yang mengakhiri segalanya. Malam itu aku membuka kembali buku kecilku, halaman terakhirnya masih kosong. Dengan tangan gemetar aku menulis. Langkah 11 lepaskan, bukan karena mereka pantas dimaafkan, tapi karena aku pantas. Tenang, air mataku menetes, bukan karena sedih, tapi karena akhirnya aku bisa bernapas tanpa beban dendam yang menjerat begitu lama. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa bebas. Setahun telah berlalu sejak semua itu berakhir. Hidupku kini jauh dari hiruk-pikuk drama dan air mata. Aku membuka toko bunga yang lebih besar di pinggir kota, tempat orang datang membawa cinta, harapan, atau sekadar kenangan. Setiap bunga yang kurangkai selalu punya makna, mawar putih untuk ketulusan, anyelir merah muda untuk pengampunan. Kadang, aku tersenyum sendiri, karena dulu aku tak pernah berpikir bisa menanam sesuatu lagi setelah hatiku hancur. Tapi ternyata, luka juga bisa menjadi pupuk untuk tumbuh kembali. Suatu pagi, seorang kurir datang membawa surat tanpa nama pengirim. Di dalamnya, hanya ada secarik kertas bertuliskan, "Terima kasih, Nat, karena kau, aku belajar menyesal dan berubah. Aku harap kau juga bahagia dengan caramu." Tulisan tangan itu milik Arga. Tak ada lagi amarah di sana, hanya ketulusan yang mungkin datang terlambat. Aku melipat surat itu dan meletakkannya di laci, tanpa air mata, tanpa getir. Karena kini aku sudah benar-benar melepaskan segalanya. Arga dan Clara hanyalah bagian dari masa lalu, bab yang sudah selesai kutulis. Di sore yang hangat itu, aku duduk di depan tokoku sambil menatap langit oranye. Angin membawa aroma bunga melati yang baru mekar. Aku membuka buku kecilku, buku yang dulu berisi langkah-langkah balas dendam. Kini, di halaman terakhir, aku menulis kalimat penutup. Langkah 12 bahagia, tanpa perlu menghancurkan siapapun lagi. Aku menatap tulisan itu lama, lalu tersenyum. Dulu aku ingin mereka hancur, kini aku hanya ingin tenang. Dulu aku ingin balas dendam, kini aku ingin hidup. Mungkin, inilah kemenangan yang sesungguhnya. Malam itu, aku menatap cermin yang dulu menjadi saksi air mataku. Wajah yang dulu penuh luka kini tampak damai. Aku berbisik pelan pada bayanganku sendiri. Kau berhasil, Nat. Bukan karena menghancurkan mereka, tapi karena tidak membiarkan dirimu hancur lebih dalam lagi. Dan begitulah akhir dari kisah seorang wanita yang pernah dihancurkan oleh cinta, namun memilih untuk bangkit dengan cara yang elegan, bukan dengan membalas, tapi dengan memaafkan. Ia tidak hanya menghancurkan pernikahan yang dibangun atas pengkhianatan, tapi juga menghancurkan sisi lemah dalam dirinya sendiri, sisi yang dulu selalu menangis, menunggu, dan berharap pada orang yang tak lagi pantas. Kadang,
Tuhan tidak langsung membalas dengan petir atau badai. Ia hanya memutar keadaan, hingga mereka yang melukai kita akhirnya jatuh dalam lubang yang mereka gali sendiri. Tapi pelajaran paling berharga bukan tentang bagaimana cara membalas, melainkan bagaimana kita bisa berdiri tegak setelah semua itu, dengan hati yang tetap utuh. Karena pada akhirnya, pembalasan paling indah adalah ketenangan. Dan kebahagiaan paling sejati adalah saat kita bisa tersenyum tanpa membenci siapapun lagi. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini bersama Gemiteling. Jika kamu merasa tersentuh atau belajar sesuatu dari kisah ini, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah penuh makna berikutnya. Karena di Gemiteling, setiap luka punya cerita. Dan setiap cerita selalu punya akhir yang tak pernah disangka. Sampai jumpa.